Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Putri Rusidina dan bersama kedua teman saya nanti yang bernama Tiara dan Vivi. Kami berasal dari SMA Negeri 85 Jakarta, yaitu kelas 10 MIPA 2. Jadi, di dalam video kali ini kami bertiga akan membawakan beberapa contoh soal ujian matematika kelas 12, yaitu mengenai materi bentuk akar dan sifat-sifat eksponen. Untuk itu, mari saja kita langsung menuju ke pembahasan soal beserta cara menyelesaikannya. Nah, jadi di sini sudah terdapat contoh soal eksponen, yaitu persamaan eksponen berbasis angka dengan pertanyaan berapakah nilai X yang memenuhi persamaan akar 3 dari 0,008 pangkat 7 min 2X per 0,2 pangkat min 4X plus 5 sama dengan 1. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita merubah 0,008 menjadi pangkat prima, yaitu 8/1000 sama dengan 2 pangkat 3 per 10 pangkat 3. Jadi pangkat primanya yaitu 2/10 pangkat 3. Jika sudah ketemu pangkat primanya, kita tuliskan di sini 2/10 pangkat 3. Jika sudah ketemu, maka 2/10 pangkat 3 kita kalikan dengan pangkat 7 min 2X. Kita kali, jangan lupa tanda kurungnya, 7 min 2X. Kita bagi per akar 3, menjadi bagi akarnya. Sama dengan, nah, di sini saya akan mengalikan 0,2 pangkat min 4X plus 5 sama dengan 1. Kita kali, saya tulis ini, dikali. Nah, lalu saya akan merubahnya menjadi 2/10. Min 4X plus 5. Tetap ya, karena dikali 1. Nah, bisa kita lihat bahwa terdapat angka yang sama atau bilangan yang sama, 2/10, 2/10. Ini merupakan atau disebut basis. Nah, di sini juga terdapat angka 3 yang sama, kita coret, lalu kita masukkan angkanya. 7 min 2X sama dengan min 4X plus 5. Jadi, min 4X kita seberangi menjadi ke kiri, yaitu dari min menjadi plus, menjadi 4X min 2X sama dengan 5 dikurang 7. 4X dikurang 2X yaitu 2X sama dengan 5 dikurang 7 yaitu minus 2. Langsung saja X sama dengan min 1. Nah, jadi nilai X yang memenuhi persamaan akar 3 dari 0,008 pangkat 7 min 2X per 0,2 min 4X plus 5 sama dengan X-nya itu merupakan 1. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Assalamualaikum, saya Tiara Sofa Pratama. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mensederhanakan dari eksponen. Di sini saya mempunyai contoh soal untuk menyederhanakan dari nilai A pangkat 4, B pangkat 5 dipakatkan dengan 2. Lalu dikurung lagi A pangkat 2, B pangkat 3, kurung pangkatkan dengan 3. Di sini kalau misalnya kita menemukan nilai seperti ini, kita kalikan
pangkat dengan pangkat. Ditulisnya seperti ini. A pangkat 4 dipangkatkan dengan 2. Begitu juga dengan yang B. Yang B itu jadinya B pangkat 5 dipangkatkan lagi 2. Yang bawahnya juga sama seperti itu. A pangkat 2 dengan juga yang B itu B pangkat 3 dipangkatkan 3. Ini juga pangkatkan 3. Cara menghitungnya, yang pangkat dalam kurung ini kita kalikan dengan yang di pangkat luar kurung. Jangan sampai ditambahkan, tapi dikali. Jadinya A pangkat 8. Yang B-nya juga sama seperti itu, jadinya 5 dikalikan 2, hasilnya B pangkat 10. Per A 2 dikalikan dengan 3, jadinya A pangkat 6. Dan yang B itu 3 dikalikan dengan 3, jadinya B pangkat 9. Dari hasil ini kita bisa mendapatkan hasil itu dengan mengurangi angka pangkatnya. Jadi 8 dikurang 6 itu adalah 2. Jadinya A pangkat 2. Lalu yang B-nya juga sama, 10 dikurangi dengan 9, B pangkat 1. Pangkat 1 itu juga tidak usah dituliskan juga bisa. Jadinya B saja. Jadi hasil dari semua ini adalah A pangkat 2 dan B. Saya Vivi Rahmahandayani, saya akan memberikan contoh soal lain untuk materi eksponen. Jadi soalnya adalah 27 pangkat 3x kurang 5 per 3 pangkat 3x kurang 5. Karena bilangan pokoknya berbeda namun pangkatnya sama, kita bisa mengoperasikan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Dalam buka kurung 27 per 3. Jangan lupa ditulis lagi pangkatnya. 3x kurang 5. Hasil dari 27 dibagi 3 adalah 9. Pangkatnya juga ditulis lagi. Jadi hasilnya adalah 9 pangkat 3x kurang 5. Di sini sudah terdapat contoh soal bentuk akar, yaitu akar berulang dengan pertanyaan berapakah hasil dari akar 5 dari x pangkat 3, akar 3 dari x pangkat 7, dan akar x. Mungkin menurut kalian soal ini merupakan salah satu contoh soal yang sulit karena di dalam akar terdapat akar lagi dan terdapat akar lagi. Namun menurut saya ini merupakan salah satu contoh soal yang cukup mudah karena kita hanya tinggal mengalihkan akar ini dengan akar ini atau masing-masing akar dikalikan dengan akar yang lain. Jadi langkah pertama yaitu X di sini kita pindahkan X, pangkat 3-nya kita tulis ulang di sini, lalu per 5 akarnya. X yang ini 7-nya kita tulis ulang 7 per. Nah, tidak sama halnya dengan akar 5 yang langsung kita tulis. Di sini akar 3-nya ini kita kalikan terlebih dahulu dengan akar 5. Jadi 3 dikali 5 yaitu 15. Dikali akar X. Namun karena di sini tidak diketahui berapa akarnya dan rang pangkatnya, namun jika dilihat dari kesepakatannya
tidak ada atau tidak ada keterangan pangkat ataupun akarnya, akarnya itu bernilai 2 dan pangkatnya itu bernilai 1. Jadi kita dapat menulisnya di sini 1 per. Lalu kita kalikan kembali 2 dikali 3, 6. 6 dikali 5 itu 30. Sebentar. 30. Nah, sama dengan di sini masih menjadi perkalian. Lalu kita ubah menjadi, kita tambah X 3/5 ditambah 7/15 ditambah 1/30. Nah, jika sudah menjadi seperti ini, lalu penyebutnya kita samakan terlebih dahulu. Penyebut yang bisa kita gunakan dari 5, 15, dan 30, yaitu kita dapat menggunakan penyebut 30. Jadi 30 dibagi 5 yaitu 6, 6 dikali 3 yaitu 18, ditambah 30 dibagi 15 yaitu 2, 2 dikali 7 yaitu 14. 30 dibagi 30 itu 1, 1 ditambah dikali 1 yaitu 1. Jadi sama dengan X per, kita tulis di sini 30-nya. Jadi hasil dari 18 ditambah 14 ditambah 1 yaitu 33. Sama dengan, nah di sini bisa nih kita kecilkan kembali atau kita sederhanakan dengan membaginya masing-masing dibagi 3. Saya tuliskan di sini 30 dibagi 3 yaitu 10, sedangkan 33 dibagi 3 yaitu 11. Nah, jadi ini hasil dari akar 5 dari X pangkat 3, akar 3 dari X pangkat 7, dan akar X yaitu hasilnya X pangkat 11/10. Cukup mudah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Sofa Pratama dari kelas 10 MIPA 2 ingin memberitahu bagaimana caranya merasionalkan nilai-nilai akar. Di sini saya akan memberikan satu contoh soal untuk dirasionalkan. Di sini saya mempunyai contoh soal 4 per 2 plus akar 3. 4 per 2 plus akar 3 dikalikan 2 min akar 3 per 2 min akar 3. Selanjutnya itu dari nilai ini tersebut kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Pembilang yang 4 ini kita kalikan dengan yang ini. Jadi seperti ini. Jadi ditulisnya adalah 4 dikalikan dengan 2 min akar 3 per 2 kuadrat ini dikurangi dengan 3. Kemudian kita lanjutkan ke selanjutnya yang ini. Mengapa kita bisa mendapatkan 8 dikurang 4 akar 3? Karena dari hasil 4 dikalikan dengan 2 dan 4 dikalikan minus akar 3. Jadi hasilnya kita taruh di sini. Nah, terus di bawahnya ini bisa mendapatkan 4 minus 3 yaitu dari 2 kuadrat dikurangi dengan 3. Mengapa bisa 4? Yaitu karena 2 kuadrat yang hasilnya adalah 4. Jadi hasil dari 8 minus 4 akar 3 per 4 minus 3 adalah 8 minus 4 akar 3 per 1. Mengapa bisa mendapatkan per 1? Karena 4 dikurangin 3 adalah 1 dan 8 minus 4 per 3 nya itu tidak bisa dikurangi. Jadi hasilnya adalah tetap 8 min 4 akar 3.
Jadi dari penjelasan ini semua, hasil rasional dari 4/2 plus akar 3 adalah 8 minus 4 akar 3. Vivi Rahmahandayani, saya akan memberikan contoh soal ketiga untuk materi bentuk akar. Jadi soalnya adalah 4 akar 28 per 3 akar 7. Di sini ada bilangan depan akar yaitu 4 dan 3. Kita akan tulis 4/3. Lalu kita akan tulis juga bilangan yang berada di dalam akar, yaitu 28/7. 4/3. Lalu kita cari 28 dibagi 7 adalah 4. Jadi kita tulis akar 4. 4/3 dikali akar dari 4 adalah 2. 4/3 dikali 2 adalah 8/3. Jadi hasilnya adalah 8/3. Nah, apakah dari video pembahasan yang telah kami bahas tadi cukup jelas dan mudah dipahami? Sepertinya cukup jelas ya teman-teman. Baiklah, sekian untuk video pembahasan yang telah kami bawakan mengenai contoh soal ujian kelas 12 matematika, yaitu mengenai materi bentuk akar dan sifat-sifat eksponen. Sebelumnya, bila ada salah kata dalam penyampaian materi di dalam video kami, mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya tidak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih karena kalian telah menyaksikan video kami. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.